Dari awal kami tak pernah percaya kata-katamu ketika kau bilang terjadi kasus tembak-menembak. Drama kasus kematian sang ajudan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J mulai terungkap. Dalang dari penembakan tak lain merupakan Irjen Verdi Sambo, atasan dari Brigadir Joshua. Padahal saat mendatangi Bareskrim 4 Agustus lalu, Verdi Sambo sempat menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Semua ceritamu bohong, rekayasa dan dusta. Penetapan sang Jenderal Bintang 2 sebagai tersangka mengundang perhatian warganet. Bahkan sindiran untuk Sambo dikreasikan dalam bentuk lagu. Saat semua terbuka lalu terungkap, oh ternyata, kamu ketahuan menjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tak ketinggalan, politisi Fadly Zon turut mengomentari kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Fadly menilai kasus Verdi Sambo melebihi drama film India. Menko Polhukam Mahfud MD lantas membalas cuitan Fadly dengan menyebut bahwa kasus itu sudah terbongkar. Pemirsa, kita langsung menuju ke Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Esra Ambarita di sana. Esra? Baik, rupanya sambungan kami dengan Esra masih terkendala hujan deras di sekitar Makobrimob. Pemirsa, kita ke informasi terkait setelah 1 bulan misteri kematian Brigadir Joshua bergulir. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya muncul ke publik saat menjenguk suaminya di Makobrimob. Namun kemunculan Putri justru menimbulkan pertanyaan netizen karena nampak berbeda dengan tampilan Putri Chandrawati dari foto-foto yang beredar. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya muncul ke publik pada Minggu 7 Agustus saat menjenguk suaminya di Makobrimob Kelapa II Depok. Putri yang hadir bersama anak sulung dan kuasa hukumnya sempat memberikan keterangan kepada wartawan meski dengan terbata. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Namun kemunculan Putri di Makobrimob menimbulkan pertanyaan netizen. Banyak yang berpendapat penampilan Putri saat itu lebih mirip dengan pengacaranya Sarmauli Simangunsong. Karena Putri nampak berbeda dari foto-foto yang beredar di masyarakat. Informasi simpang siur ini viral di media sosial. Sejumlah unggahan di media sosial membandingkan sosok Putri Chandrawati dengan pengacaranya. Salah satu unggahan akun @ray_inews bahkan menduga Putri digantikan oleh pengacaranya saat muncul di Makobrimob. Lalu, benarkah Putri Chandrawati yang hadir ke Makobrimob malam itu adalah pengacaranya? Yang jelas, publik ini menantikan akhir perjalanan kasus ini.
1 bulan berlalu teka-teki misteri kasus kematian Brigadir Joshua mulai terungkap satu persatu. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, akhirnya muncul ke publik saat menjenguk suaminya di Makobrimob. Namun kemunculannya justru menimbulkan pertanyaan netizen karena nampak berbeda dengan tampilan Putri Chandrawati di foto-foto yang beredar di masyarakat. Untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama ahli forensik emosi Bapak Handoko Gani. Selamat sore Pak Handoko. Selamat sore, Mbak Anissa. Pak Handoko, kalau misalnya dilihat dari garis wajah dan lain sebagainya, benarkah ini Ibu Putri Chandrawati yang datang ke Makobrimob? Karena itu yang banyak menjadi pertanyaan netizen. Oke, baik. Saya jelaskan dulu ya. Memang ada perbedaan dengan micro expression ya. Kalau kita bicara ekspresi wajah, kita bicara ekspresi yang mengandung emosi. Tapi ketika pertanyaannya adalah tentang raut wajah, sebetulnya itu adalah disiplin keterampilan yang berbeda. Ini adalah sebuah seni fisiogonomi atau bisa digunakan ilmu anatomi wajah begitu. Nah, kalau saya menggunakan seni fisiogonomi itu sebetulnya kita membagi wajah menjadi 3 area, yaitu area heaven, ini area tengah, dan area earth. Nah, sebetulnya dari situ salah satu yang memang sulit untuk dibedakan adalah area mata, di mana di sini ada ujung mata, yaitu ujung mata ada yang bulat, bundar, ya, atau ada yang bentuknya hook, jadi seperti kail, atau yang berbentuk lancip. Nah, itu yang sulit untuk diubah sekalipun menggunakan aplikasi beauty ya, karena sekarang ini sudah banyak aplikasi beauty yang bisa dalam tanda kutip mengubah wajah gitu ya, dan kita banyak mendengarkan kasus-kasus seperti itu. Ternyata orang aslinya tidak sama dengan apa yang kita lihat di layar kaca atau layar YouTube, sosmed dan sebagainya. Nah, sekarang kembali ke poin tadi, sebetulnya apa yang kita lihat tadi betul-betul terbatas, artinya hanya di area mata ke atas. Betul. Ya. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami, bahwa area wajah ini juga bisa berubah. Misalnya orangnya bertambah gemuk, orangnya bertambah kurus, kemudian nah yang sangat-sangat bisa mengubah ujung mata atau area mata adalah kalau terjadi luka. Make up pun tidak bisa mengkoreksi ya Pak Handoko? Tidak bisa. Make up tidak bisa mengoreksi ujung mata. Ya, yang bisa dalam tanda kutip mengubah ujung mata itu adalah luka, ataupun satu lagi adalah misalnya bengkak. Intinya bengkak ya, bengkak karena luka atau bengkak karena nangis yang terus-menerus. Ya, itu sembab jadinya. Kalau bahasa kita adalah sembab. Nah, kalau kita melihat apa yang tampil di YouTube ataupun di tayangan-tayangan berita, pada dasarnya kita membutuhkan pembanding lain. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Kita membutuhkan pembanding lain. Pak Handoko, kalau menurut Anda, dengan foto-foto Putri Chandrawati yang bermake up cukup tebal dan mungkin ada touch up dari Photoshop dibandingkan dengan yang datang ke Makobrimob, apakah sama Pak Handoko? Saya membutuhkan verifikasi lebih dalam karena area yang ada di mata ini kurang terlihat, dan itu bisa dipengaruhi oleh luka atau sembab tadi. Baik, terima kasih Pak Handoko Gani telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore Bapak Handoko. Selamat sore.